Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita senantiasa dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini dan berkesempatan memaksimalkan ibadah di dalamnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Semoga Allah menerima semua ibadah kita sebagai amalan sholihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh pemirsa Guma DWP dimanapun berada yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah momen untuk memperbanyak zikir, bermuhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan selama setahun berjalan. Bermuhasabah, apakah puasa kita di tahun ini sudah lebih baik, ataukah sama saja dengan tahun kemarin, atau bahkan lebih buruk. Kemudian, Ramadan juga saatnya untuk berkomitmen menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di bulan Ramadan dengan puasanya. Sehingga kita mendapat keberkahan, mendapatkan iman yang kokoh dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bermuhasabah pertama adalah menjalankan puasa karena iman kepada Allah dan akan menjadikan ibadah kita ikhlas, lepas, tanpa ada tendensi apapun kecuali semata-mata hanya taat dan patuh atas perintahnya. Menjadi ringan dan menyenangkan, banyak dan beratnya aktivitas dan kegiatan tidak menjadi hambatan. Cuaca yang panas sering sekalipun bukanlah rintangan. Terutama untuk para perempuan. Kita semua adalah perempuan yang luar biasa. Di bulan Ramadan pun kita harus tetap memastikan bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya. Yang beraktivitas di luar rumah, seperti di kantor, di sekolah, di pasar, bahkan di sawah dan ladang, harus menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan mungkin harus dengan tenaga ekstra. Aktivitas domestik di dalam rumah juga demikian. Bahkan kita harus mengeksekusi dengan power yang lebih. Karena para ibu ketika di bulan Ramadan, beliau harus tidur di paling akhir dan bangun di paling awal. Dan tetap mempersiapkan berbuka di tengah padatnya aktivitas masing-masing. Belum lagi bagi ibu yang sedang mendampingi putra-putrinya yang sedang menjalankan atau belajar berpuasa. Karena puasa yang kita jalankan adalah wujud penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah, kepada Sang Khalik, satu-satunya Tuhan dari segala macam hamba di seluruh belahan bumi dan langit. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Puasa dengan rasa patuh dan menghamba yang seperti ini menjadi fokus bukanlah puasanya, tetapi siapa yang memerintahkannya. Sehingga yang muncul dan dominan adalah rasa senang dan bangga karena kita bisa menjadi hamba Allah yang di akhirat nanti akan mendapat panggilan khusus, mendapatkan golden ticket untuk menjadi penghuni surga. Sebagaimana firman Allah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kedua, dengan berpuasa yang dilandasi iman, maka iman tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada seluruh ucapan dan perbuatan kita. Dengan iman, kita akan mampu mengendalikan diri dari dorongan nafsu yang tidak baik. Iman mampu menjadi alarm untuk seluruh tubuh kita. Ketika di mata ini ada iman, maka dia akan menentukan objek penglihatan yang baik dan bermanfaat. Ketika iman ada di lisan, maka lisan akan mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Perkataan yang penuh hikmah, yang menentukan, bahkan ketika ada kalimat yang bersifat provokatif, iman akan langsung terbisik. Ini imun. Begitu seterusnya. Sehingga orang yang sedang berpuasa karena iman akan berubah menjadi pribadi yang sholih, baik secara personal maupun sosial. Yang ketiga, melakukan puasa sebagai ikhtisaban, menjadikan puasa untuk introspeksi dan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Beristighfar untuk segala dosa yang sudah lalu berganti menjadi ketaatan dan kebaikan. Untuk segala hal yang sudah baik, kita upayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh pemirsa Kurma DPP yang dirahmati oleh Allah. Dengan berdasar hadis Rasulullah yang kami sampaikan tadi, mari kita bersama-sama menggapai berkah dan kemuliaan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak mengucapkan kalimat thayyibah sebagai amalan lisan, memperbanyak tahmid, tasbih, takbir, dan lain-lain. Sebagian ulama merekomendasikan zikir harian di bulan Ramadan sesuai dengan keutamaannya, yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Ramadan, bacaan atau zikir yang kita baca adalah Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Kemudian pada tanggal 11 sampai 20 Ramadan, zikir yang kita baca adalah Allahumma gfirli innaka ghafurur rahim. Sedangkan di tanggal 21 sampai akhir Ramadan, kita baca Allahumma aqitni minan nar. Zikir ini dibaca sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali setiap harinya. Di akhir tarawih, setelah kita sholat witir, kita juga biasa melakukan zikir dan doa yang kandungan dan keutamaannya luar biasa juga, yaitu Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhratika wan nar. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh pemirsa Kurma DWP dimanapun berada yang dirahmati Allah. Masya Allah, di bulan yang mustajabah ini kita matur kepada Allah melalui doa-doa ini. Begitu lengkap untuk mengakomodir segala apa yang kita butuhkan, untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kemudian hati kita senantiasa berzikir, terus mengingat dan bermuhasabah atas dosa dan amal kita. Insya Allah disitulah kita akan diberkahi menjadi pribadi yang baik dan memberikan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga,
untuk orang-orang di sekeliling kita, dan juga untuk masyarakat luas, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Usi binafsi wa iyyakum al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.